Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Caksono Siti, NIM 19112610. Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan CPU round robin dan CPU yang lain. Algoritma penjadwalan first come first serve (FCFS), shortest job first (SJF), shortest remaining time first (SRTF), priority round robin. Pertama, first come first serve atau FCFS. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. FIFO jarang digunakan secara tersendiri, tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain karena timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktunya selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. FCFS continue. Seperti contoh, proses burst time-nya P1 24 milisecond, P2 3 milisecond, P3 3 milisecond. Asumsi ketiga proses masa bersamaan yaitu detik ke 0. Diketahui proses yang tiba adalah P1, P2, P3. Gancarnya seperti gambar. Secara umum rumus untuk menghitung waiting time adalah T waiting sama dengan Tn kurangi T start dikurangi T burst time. Waiting time untuk P1 0 milisecond, P2 24 milisecond, P3 27 milisecond. Rata-rata waktu tunggu 0 ditambah 24 ditambah 27 bagi 3 sama dengan 17 milisecond. Itu dari FCFS cara penghitungannya. Kedua, SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Satu, non-preventif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak ditunda sampai CPU selesai. Kedua, preventif. Jika proses baru datang dengan panjang CPU lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first atau STRF. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini yaitu: satu, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Diasumsikan waktu running atau burst time sudah diketahui. Kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Ini cara menghitung dan konsep kerja dari shortest remaining time first atau SRTF. Ketiga, priority. Setiap proses akan mempunyai prioritas bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi, small x integer sama dengan highest priority. Preventif. Proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Non-preventif. Proses dengan prioritas tinggi akan menggantikan pada saat pemakaian time slash habis. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Seperti ini cara kerja dari penjadwalan prioritas CPU. Dan ini yang terakhir, round robin merupakan penjadwalan preventif. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU time slash atau quantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-prime dan dipindahkan ke ready queue secara adil dan sederhana. Algoritma round robin ini di satu sisi memiliki keuntungan yaitu adanya keseragaman waktu, namun di sisi lain algoritma ini akan terlalu sering melakukan switching seperti yang terdapat pada gambar 4.4.
semakin besar quantum time-nya, maka switching yang terjadi akan semakin sedikit. Ini soal dari tugasnya. Prosesnya ada 4, P1, P2, P3. Plus time-nya 2619. Waktu kedatangan 0136, priority 3412, quantum time ada 4. Dan di gambar yang gambar bawah, kiri bawah, itu interval dari proses burst time-nya. Mulainya P1 itu dari 0 dan selesainya di detik kedua. P2 mulai dari detik kedua, selesai di detik ke-6 untuk pertama. P3 mulai dari detik ke-6, selesai di detik ke-9. P4 mulai detik 9, selesai detik 13. Dan P2 mulai lagi dari detik ke-13, selesai di detik 17. P4 mulai lagi di detik 17, selesai di 21. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat QR waktu yang sama dari CPU. Masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Itu cara penghitungan untuk mencari interval dari konsep round robin. Setelah selesai menentukan waktu antrian, kemudian buat tabel seperti di samping. Itu untuk memudahkan cara menghitung interval yang ada untuk waiting time-nya sendiri. Yang terakhir ini menghitung rata-rata waktu tunggu. Proses P1-nya waktu tunggunya itu ada 0, P2 waktu tunggunya 9. Kenapa bisa ada 2 plus kurang 13 sama dikurang 6? Itu karena P2 itu mulai 2 kali di waktu tunggu dari 2 dan 13 itu ditambah terus dikurangi jadi 6. Terus di P3 karena dia hanya memiliki waktu tunggu hanya sekali, ditulis jadi 6. P4 karena ada waktu tunggunya 2 kali, kita tulis 9 dan ditambah 17 sama dan menghasilkan angka 26. Dan cara menghitung rata-rata waktu tunggu adalah 0 ditambah 9 ditambah 6 tambah 26 bagi 4. Dibagi 4 itu karena prosesnya ada 4. Tergantung prosesnya itu pembagiannya berapa. Kalau di sini itu pembagiannya 4, prosesnya 4. Jadi di total semua ada berapa, dari sekian dibagi 4 ketemunya sekian. Kalau di sini saya 0 tambah 9 tambah 6 tambah 26 bagi 4, rata-ratanya 10,25. Dan ini menghitung rata-rata turnaround time atau waktu yang terbalik yang selalu berputar sekali. Ini hampir sama kayak tadi yang proses P1, P2 sampai P4, terus waktu tibanya 0 semua karena dari awal itu waktunya hanya 0. Terus selama prosesnya ini dari burst time-nya tadi 2619, terus dia mulainya waktu di intervalnya dari 0, 2, 6, 9, terus selesainya juga dari waktu intervalnya tadi 2, 17, 9, 21, waiting time-nya yang telah diketahui tadi 0, 9, 6, 26. Turnaround time
2, 17, 9, 21. Kenapa ini bisa sama kayak waktu selesai? Karena dia memutar waktu lagi, prosesnya dihitung sekali lagi. Jadi ketemunya seperti itu. Jumlah rata-ratanya itu 13,5 dari hasil 2 ditambah 17 ditambah 19 tambah 21 dibagi 4. Sekian, terima kasih.